Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Terima kasih 6 ayat kebenaran firman dalam pelayanan ibadah minggu terakhir di bulan Juli saat ini. Dan karena itu saya menyapa kita sekalian, salam sejahtera, salam. Salam. Tuhan memberkati penuh dengan sukacita dalam kelegaan ketika kita menikmati keselamatan hari ini. Ya, saya mengatakan kita menikmati keselamatan karena di hari Kamis kemarin kita berada pada goncangan ketakutan. Saya katakan demikian karena berangkat pelayanan jemaat, ada persiapan prarapat di sini, rapat kerja 4, tiba-tiba gempa bumi. Jadi baru 1 kali digoyang masih badiam. Kedua kali dengan kuatnya masing-masing mencari aman lari di luar. Kemudian kembali diajak untuk masuk, so tidak berani. Dan pada akhirnya kami menyelesaikan pertemuan rapat itu di halaman gereja dengan menyampaikan inti-inti dalam kesiapan pelaksanaan rapat di hari Sabtu yang akan datang. Yaitu realitas kehidupan kita Bapak Ibu Saudara di zaman saat ini. Dan ada pertanyaan, akankah itu atau mungkinkah itu tanda zaman? Karena di Matius 24 atau 25 di situ disebutkan dan dijelaskan oleh Yesus, sebelum kedatangan Anak Manusia akan didahului dengan deru perang, bencana alam, kasih akan menjadi dingin, dan lain sebagainya. Nah, ini kita nikmati, kita alami, dan bukan rekayasa atau juga bukan hanya cerita biasa-biasa saja. Nah, karena itu ketika saya memilih kitab Wahyu ini, hendak dikatakan bahwa kitab Wahyu menjelaskan tentang nubuat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali atau tentang akhir zaman, dan diawali dengan peringatan 7 jemaat yang disebutkan: Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan yang terakhir Laodikia. Dan karena itu kita hendak membahas apa yang dikatakan berdasarkan bacaan kita tentang jemaat Sardis. Kita hendak memahami dulu, Sardis terletak di sebelah tenggara kota Efesus. Nah, kota ini sangat maju, modern waktu zamannya, termasyhur karena di masa lampau menjadi ibu kota kerajaan kuno, yaitu Libya. Kota ini menjadi penghasil gold terbesar dan dapat dikatakan strategis, kaya raya. Namun Bapak Ibu Saudara, kota ini hancur akibat gempa bumi yang sangat dahsyat pada tahun 17 Masehi. Tapi kembali dibangun, dan itu atas sumbangan dari Kaisar Tiberius. Jadi kota ini dibangun kembali ketika setelah terjadi gempa yang dahsyat. Berarti terjadi sesuatu yang sungguh membawa kedukaan yang amat besar. Sama seperti orang lalu di Palu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, melalui penglihatan Yohanes dikatakan jemaat yang hidup di kota yang terkenal itu, yang masyhur itu, yang aman, yang kaya itu justru ditentang oleh Tuhan Yesus.
Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku tahu segala pekerjaanmu. Saya tahu apa yang Ana buat. Kalau mau dibahasakan dengan bahasa pasar. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Artinya orang hidup, bernafas, berjalan, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada apa-apa. Saya membandingkan ayat ini dengan Alkitab Kabar Baik untuk anak-anak. Demikian dikatakan, aku tahu semua perbuatanmu. Orang mengatakan kalian hidup tetapi sebenarnya mati. Karena itu bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih ada padamu. Nah, ini juga tadi disebutkan dalam bacaan kita. Apa yang ada padamu, kuatkanlah dan teguhkanlah apa yang masih ada padamu. Sebelum itu mati sama sekali. Nah, kita simpan dulu apa yang ada padamu itu. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati, dua penegasan penting kalau kita lihat dalam bacaan ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah Tuhan Yesus ingin menjelaskan bahwa Dialah Allah yang Maha Tahu. Di kisi lini dunia sekecil apapun yang dikatakan dalam kitab Hukum 10, di bawah air, di bawah bumi, di dasar air, di dalam bumi, semuanya itu ada dan nampak dalam kedaulatan, penglihatan Allah yang sempurna dan tidak ada satupun yang tertutup dan tersembunyi. Dan termasuk juga yang ada pada jemaat Sardis. Mungkin juga kalau saya mau katakan, termasuk juga apa yang ada di jemaat Maranatha. Kemudian yang kedua, ada dua kalimat yang bertentangan. Menurut jemaat mereka hidup. Kenapa menurut mereka hidup? Karena mereka beranggap bahwa mereka hidup dalam persekutuan. Mereka berdoa, mereka ada dalam pelayanan, melayani Tuhan, beribadah. Tapi menurut Tuhan Yesus, jemaat itu mati. Nah, alasan jemaat ini mati dijelaskan ayat 2 dan ayat yang keempat. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus, penjelasan dari ayat 2 dan ayat 4 ini mau memberikan penegasan kepada kita bahwa perbuatan jemaat yang ada di Sardis tidak ada yang benar, dikatakan tidak ada yang sempurna di hadapan Allah. Dan itu sudah diperiksa secara teliti. Kalau cuma torang dengan torang mau teliti perbuatan satu sama lain, mau menyelesaikan persoalan, pasti akan berat sebelah. Misalnya karena DP anak kandung, laki-laki kemudian bertengkar dengan DP istri, jadi biasa orang tua lebih membela dia punya anak kandung daripada DP anak mantu. Tapi di sini dikatakan sudah diperiksa secara teliti dalam kesempurnaan totalitas kuasa Allah. Mereka telah kehilangan semangat beriman, berpengharapan, dan tidak hidup dalam kasih. Nah, tiga hal ini yang hilang dalam jemaat Sardis. Sehingga dikatakan yang masih tinggal. Apa yang masih tinggal? Imanmu. Walau mungkin cuma seperti tai kuku saja, pengharapan walaupun hanya seperti tai kuku saja kasihmu, walau tinggal seperti tai kuku saja, itu jangan pernah dipadamkan, karena itu akan mengantar hidupmu untuk mendapatkan keselamatan dari Allah. Saudara-saudara, seorang yang punya semangat pasti memiliki tanggung jawab dan akan terlihat pada tindakan dan perbuatan. Orang yang tidak punya semangat, dia loyo. Apapun yang orang bilang, begitu-begitu jo. Biar jo. Seperti itu jo. Tapi kini jemaat yang dulu punya semangat dan bertanggung jawab seperti pada saat mereka
mereka mengimani Yesus pada mulanya, kini padam bagaikan api yang disiram air. Seketika hilang. Artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus hendak mengingatkan kenapa mereka mati, karena mereka menjalankan ibadah hanya karena kewajiban. So seperti itu, waktu torang dari kandungan ibu, so seperti itu. Jadi sekarang juga seperti itu. Bukan sebagai kebutuhan. Kebutuhan menyadari bahwa Allah itu berdaulat menyelamatkan hidup saya. Kebutuhan karena Allah itu maha pengasih. Kebutuhan karena Allah itu adalah tumpuan pengharapan sampai pada kesudahan zaman. Nah, itu tidak ada pada jemaat Sardes. Kemudian terlihat bersekutu tetapi persekutuan tanpa jiwa. Saya mau contohkan Bapak Ibu Saudara, ini juga menjadi koreksi bagi kita sekalian. Saya dan Bapak Ibu Saudara teman penatua. Saat datang beribadah kadang, sudah banyak kali saya bilang di sini. Saat datang beribadah orang saat duduk diam, mata kita melihat kepada saya tetapi pikiran melayang ke tempat lain. Pikiran kita bekerja untuk memikirkan pekerjaan yang tertinggal di rumah. Tadi pagi saya bilang, oh kita babi belum dikasih makan. Oh kita pekerjaan sebentar kita mau keluar. Terlalu lama pendeta ini berkhotbah. Terlalu lama dia berdoa dan lain sebagainya. Jadi dia tidak fokus pada apa yang diberitakan. Padahal dia datang bersedia untuk beribadah. Dan itu yang dikatakan formalitas. Hanya kewajiban tapi bukan kebutuhan. Bukan untuk rindu mendapatkan keselamatan jiwa dari jamahan kebenaran Allah yang hendak dia terima untuk mengubah keberadaan hidupnya yang tadi mungkin melenceng ketika dia keluar dari gereja, diperbaiki oleh kawalan kebenaran itu. Nah karena itu mereka beribadah secara teratur, juga mengikuti misalnya perjamuan kudus atau sakramen, menghafal ajaran agama, ada doa Bapa Kami. Kalau orang ada doa Bapa Kami, mulai ketika kita ikut sidik, diajar untuk hafal hukum 10, pengakuan iman rasuli hanya sebatas menghafal. Sehingga kadang ketika mengantar jemaat untuk berdoa Bapa Kami, untuk menyatakan pengakuan iman, saya katakan, jangan hanya sekedar dihafal, tetapi maknai kata-kata yang kita hendak ucapkan kepada Tuhan. Nah semua ini adalah sesuatu yang tidak mengantar kehidupan yang membawa pertumbuhan iman dari jemaat Sardes. Ibadah tidak menyentuh jiwa mereka, firman tertutup di hati mereka karena seperti yang saya contohkan tadi. Berdoa syafaat saja karena itu tanggung jawab pendeta yang memimpin ibadah. Jemaat diarahkan berdoa, ya tutup mata. Untung-untung kalau tutup mata. Apalagi anak muda, dia buat kesempatan untuk bisa keluar dan di luar. Kita datang kepada Tuhan bukan untuk dijamah oleh Allah. Atau saja kita berdoa kepada Allah karena ada tuntunan pimpinan ibadah tetapi kita tertunduk. Biasanya orang PHP yang orang mainkan. Biasanya colek kiri, colek kanan. Dan lain sebagainya, dan tidak mengantar kita untuk fokus mendengar apa yang disampaikan dalam doa dengan hati yang tulus, naik kepada Allah supaya saya diberkati oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, itulah yang disampaikan dan diingatkan oleh Yesus. Terhadap kehidupan dan pelayanan demikian, Yesus menyerukan, segera bertobat. Kalau tidak demikian, engkau tidak akan memperoleh kehidupan dalam kebenaran Kristus. Kemudian yang kedua, mayoritas jemaat sudah kehilangan semangat. Namun Tuhan Yesus katakan masih ada beberapa orang
yang menjaga jubah putihnya untuk tetap putih di hadapan. Menjaga jubah untuk tetap putih di hadapan. Kata kiasan yang harus kita pahami di sini adalah ketika Yesus bangkit menampakkan diri dengan pakaian putih. Ketika ada malaikat menampakkan diri juga dengan pakaian putih, dikatakan bersinar dan tidak dapat dilihat dengan mata. Itu yang dikatakan. Jadi pakaian putih di sini artinya Bapak Ibu Saudara adalah tentang kekudusan hidup. Pakaian putih menunjuk pada kemuliaan surgawi atau jubah kemuliaan Allah yang ada pada seseorang yang menjaga imannya, pengharapannya, kasihnya kepada Tuhan. Walaupun saya pakai baju hitam pekat, sepekat-pekatnya, dalam kesetiaan saya mengabdi kepada Allah, saya memiliki jubah surgawi, dan itu hanya dilihat oleh Tuhan. Nah, ini yang harus kita miliki. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Apakah juga kita setia menjauhi dosa? Apakah kita juga menang atas setiap godaan? Mungkinkah juga kita dalam kehidupan ini berada pada situasi jemaat Sardis yang kelihatannya hidup tetapi sebenarnya mati di hadapan Allah? Mungkin hendak kita berkata, saya telah berupaya menjaga godaan kehidupan berapa kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 10 kali Ibu Pendeta saya menang, 100 kali Ibu Pendeta saya menang. Pertanyaannya, benarkah? Karena bukan dirimu yang menilai itu, tetapi yang menilai tentang kebenaran hidupku di hadapan Allah adalah Allah sendiri dalam kedaulatan kuasa. Kita bisa menipu orang lain, kita bisa menipu orang tua, kita bisa menipu anak, kita bisa menipu istri atau suami. Tapi Allah tidak dapat kita tipu. Karena itu kita harus sadari bahwa panggung kehidupan kita sesungguhnya medan seleksi. Sekarang kita diseleksi oleh Tuhan. Dan juga kita diantar untuk menyeleksi apa yang pantas dan apa yang harus kita lakukan untuk pemujaan kepada Allah. Di panggung kehidupan ini kita berhadapan dengan banyak godaan. Yang pertama, godaan kekayaan. Manusia zaman ini semakin tamak. Benar tidak Bapak Ibu Saudara? Tidak puas dengan apa yang dimilikinya. Dia sudah kaya tetapi masih saja ingin kaya, ingin banyak doi, dan pada akhirnya harus dipenjara. Yang kedua, godaan kecantikan ingin hidup 1000 tahun. Dengan maraknya operasi plastik, manusia memalsukan dirinya dan tidak puas pada pemberian Allah. Sekarang kan tren operasi plastik. Pergi di Singapura, pergi di Cina, di Korea, ahlinya di sana dan sebagainya. Hidung yang pesek jadi mancu, kulit hitam jadi putih. Yang tadinya dia negro seperti Michael Jackson jadi putih. Mata lebar jadi sipit. Bibir tebal jadi tipis, bibir tipis jadi tebal. Pantat tepos jadi baheno. Saya juga tidak memalu-malu bilang, toto yang so maleu-maleu jadi montok. Dibuat sedemikian. Dan lain-lain Bapak Ibu Saudara. Tidak pusing berapapun harganya. Penuh dengan kepalsuan. Saya sering nonton di TikTok, saya sudah lupa DP nama Giannis tahu DP nama. Dia ubah DP, dia cantik, dia ubah DP muka ini seperti jadi Barbie. Pun dia kasih runcing DP hidung dengan dia punya dagu, akhirnya coba panjang balonjong. Mau lihat bikin takut.
Ada lagi yang satu demikian, dia bilang, kalau mau suka seperti ini, yang penting ada uang 300 juta, hidung mancung dengan dagu mencit. Boro-boro buang uang seperti itu. Tapi itulah keadaan kita zaman ini, Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang ketiga, ada godaan jabatan. Godaan posisi saling menjatuhkan, apa saja terjual. Saya ulangi ini, apa saja terjual dan dijual, termasuk harga diri dan iman digadaikan. Dan itu juga terjadi pada anak-anak Tuhan. Tidak mau pusing dia sudah kawin atau belum kawin, dia masih anak muda atau masih cewek atau tidak cewek dan lain sebagainya. Godaan ingin mendapatkan segala sesuatu dengan digadaikan. Penderitaan, kejahatan, malapetaka, merajalela, sungguh mengerikan dan sadis. Apa yang ada di dunia ini, apa yang tidak pernah dibuat oleh dunia ini, dibuat oleh dunia ini untuk menyenangkan dirinya. Padahal dikatakan dunia ini akan lenyap. Sedangkan saja cuma gempa bumi, saya cuma kata cuma. Belum sedahsyat seperti yang akan Tuhan nyatakan. Sepertiga dari muka bumi akan lenyap ketika Tuhan itu datang. Akan terbakar. Tuhan hanya goncang sedikit, tidak usah saja gempa bumi. Bunyi saja petir di langit, kuat meledak. Kaget, sobataria, darah Yesus, darah Yesus. DP kata darah, lama dia itu. Setelah hilang juga itu darah Yesus. Mulailah pada kehidupan yang lama. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, satu yang tidak dapat dibuat oleh manusia. Apa itu? Nafas hidupmu tidak dapat engkau ciptakan seperti engkau bisa menciptakan segala sesuatu. Karena nafas hidup itu hanyalah berasal dari hembusan Allah dan ada pada kendali Tuhan. Jiwa, rohmu ada dalam kendali Tuhan dan tidak dijual di mall atau di toko-toko. Nafas hidup inilah yang hanya dikendalikan dan tergantung dari Allah semata. Ingatlah keselamatan jiwa kita telah ditebus oleh Kristus dengan harga yang mahal. Supaya kita bisa kembali kepada keabadian yang sempurna yang diperkenankan oleh Yesus yang sudah hilang karena dosa manusia di dunia ini. Karena itu semua orang Kristen sebagai gereja diperhadapkan untuk menyeleksi apa yang baik dan pantas sebagai anak Tuhan. Iman itu tidak boleh dipermainkan dan dimain-mainkan. Lihatlah deru perang di sana sini terjadi. Negara tetangga saja kita sementara berperang di tanggal 24 kemarin. Kamboja dan Thailand. Memperebutkan apa? Memperebutkan 2 candi di perbatasan. Saya bilang kalau bisa 2 candi itu dibagi saja. 1 untuk Thailand, 1 untuk Kamboja. Aman. Tapi masing-masing jaga hati. Belum lagi perang di Timur Tengah, di bahagian belahan dunia yang lain. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak bencana alam yang terjadi di sana sini, kasih menjadi dingin. Persoalannya adalah kadang kita tidak lagi menghargai orang yang lebih dahulu mencintai kita. Orang tua membunuh anak-anak, membunuh orang tua. Istri membunuh suami, suami membunuh istri. Apalagi yang tidak berlaku di dunia ini, semuanya berlaku. Saudara-saudara, ada seorang penginjil muda, dia berseru-seru di setiap trotoar jalan, di mal-mal dia katakan. Ketika ada banyak orang yang lewat, dia katakan, Tuhan Yesus mencintaimu. Apa orang itu jawab? Kami ateis, kami tidak mengenal Yesus. Sambil dia tertawa terbahak-bahak. Ini kehidupan zaman ini. Apa yang terjadi di antara itu, Bapak Ibu Saudara, perkawinan antara jenis, sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dikasih kawin, diresmikan secara benar oleh negara,
Bahkan seks bebas bisa dilakukan dan diakui di sekolah. Itu di negara-negara lain. Perkawinan antara manusia dengan binatang itu marak viral dan itu menjadi sanjungan yang sengaja diviralkan dan dibenarkan. Inilah kenajisan zaman ini, zaman edan, zaman penantian kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau orang tidak menyeleksi keberadaan kehidupan yang harus kita lakukan, maka kita akan jatuh. Dan juga kemuliaan Allah yang memang dipersiapkan untuk kita tidak akan dapat. Karena itu firman Tuhan katakan, jagalah jubah putihmu supaya jangan bernoda. Supaya Tuhan tidak akan menolak engkau. Enyahlah engkau dari hadapanku. Karena aku tidak mengenal engkau. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Yang terakhir Tuhan Yesus katakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi dengarkan kebenaran firman, supaya kekudusan hidupmu terjaga dengan benar. Tuhan memberkati. Amin.